Yang di Zoom apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, thank you. Sebelum masuk ke materi, ayo gimana bikin acara kemarin? Evaluasi kan kemarin? Gimana? Terbayang kalau saya yang jadi pembinanya? Oke, gimana bikin acara kemarin? Kenapa kurang prepare? Hmm, nggak ngedadak beli gitu nggak? Beli akun Zoom dulu nggak? Oke, targetnya apa sih kemarin bikin acara? Ini ke semua yang nggak ke Sela doang. Silaturahmi. Kira kalau misalnya itu bukan kelompok semua gitu. Nah, kita pas ada di kampus kan, ada yang di kampus dan ada di sini kan di rumah. Hmm. Di situ juga jadi itu itu sih. Oke, targetnya adalah silaturahmi. Oke, tercapai tidak? Mengapa tidak tercapai? Suasananya, kenapa suasananya? Kalau misalnya kan jadi kayak kita informasi Ya, tadinya kan hanya bisa ngobrol aja gitu. Ngobrol biasa gitu. Awalnya juga nggak akan disebutkan karena emang di kampusnya kita perizinan ya, maunya di kafe gitu emang udah nanya-nanya ke si adik kelasnya juga buat kayak ada tempat yang rekomendasi nggak buat yang nggak terlalu ramai gitu ya. Terus memang mereka tuh awalnya pas kita pas mereka tahu kita mau adain kayak gitu tuh mereka excited sampai ngelis kan banyak tuh yang di list. Tapi mungkin mereka jadi jadi gimana ya? Jadi mungkin mereka tuh agak kecewa gara-gara mungkin cara WSP jadi. acara apa? Welcome student nggak jadi. Ya Oke, beberapa kali diundur gitu. Jadi mereka tuh kayak udah nggak semangat lagi gitu buat ikutan. lalu ada dapat evaluasi apa lagi? Kurang apa? Kurang arah. Jadi dari kita terakhir aku kan selalu beda. Itu kalau misalnya ada pelajaran di kampus atau di lingkungan, lalu kita coba dulu di kan karena nanti takutnya kalau misalnya mau membuat atau lebih sulit itu adalah coba mengajukan ke kemahasiswaan. Waktu itu kita ngajuin sekali kalau sudah ada di lima karena kebetulan tidak ada dan tadi ini menyarankan lebih baik pada universitas aja gitu. Akhirnya setelah diganti di hari Rabu langsung di ACC sama Pak Dedi dan surat dari kemahasiswaan itu di hari Jumat ke bagian umumnya sama ke keamanan. Oke, besok akan di dia untuk surat undangan sampai dengan di hari Jumat siang itu nggak ada revisi apa apa dari dia jadi juga nggak adanya masalah ini atau apa waktu malamnya itu baru ada revisi dari dia bahwasanya ini harus seperti ini kan itu memperlambat juga ya Pak udah revisi itu dari setelah ngasih siangnya gitu makanya kenapa surat dari itu ada baru di hari mungkin kan mereka juga udah dosen kalau dia mau ngapain gitu kan nah, tiba-tiba ada acara ini gitu. Dan mereka prepare buat apa yang bukan mereka yang Oke, ada lagi? engagement gitu sih ada ngobrol sama lebih itu mending kerja sama dosen aja. Baik. Oke, teman-teman masih ingat nggak materi hari pertama apa tuh? Masih bentuk-bentuk event ya. Kalau misalnya bentuk event kemarin bentuk eventnya seperti apa?
Bentuk event. Kita kan menceritakan hari pertama tuh bentuk event tuh macam-macamnya seperti apa. Sudah termasuknya apa tuh event kemarin? Coba dilihat lagi materi hari pertama. Termasuknya apa? Kenapa? Iya. Terserah. Sholat boleh dilihat dari sudut pandang manapun. Jadi kita langsung analisis kegiatan yang udah terjadi gitu. Soalnya sejujurnya ya, kalau misalnya kegiatan itu adalah kegiatan dari project ini, saya emang nggak akan marah-marah, evaluasi, ya udah hanya terima laporan aja. Semuanya mau ngulang 3 SKS. Tidak mau kan? Sebenarnya saya mensyukuri kemarin acara seperti itu ya. Jadi teman-teman udah tahu, saya akan bilang kalau kemarin acaranya kayak gitu, project management event, saya kasih aja udah. Gitu. Tok, masuk jenis event apa kalau kegiatan kemarin? Tadi ada yang bilang, Niki yang bilang ya kalau nggak salah, silaturahmi katanya. Berarti apa? Boleh. Ada juga yang termasuknya gathering informal mungkin ya. Ada lagi kalau misalnya dilihat dari bentuk dari bentuk kegiatan di dalamnya, termasuknya apa tuh? Kalian belum pernah ada yang nggak lulus ya mata kuliahnya ya? Lulus semua sejauh ini ya? Jangan pengen ada lulus ini pertama kali ya. Karena itu merusak mood kuliah sepanjang kuliah itu, bukan cuma 1 semester doang. Oke, sekarang kita lihat dari pertemuan selanjutnya. Perannya, peran-perannya udah kira-kira teman-teman menutupi nggak? Sok, sekarang evaluasi satu dengan yang lainnya. Kira-kira peran apa yang tidak maksimal dalam acara kemarin? Ini sih Pak, kayak struktur kepanitiaannya. Struktur kepanitiaannya, Belum jelas gitu loh. Jadi kayak job desk-nya belum jelas. kalau itu kan emang WS kan. Jadi emang si WS itu tuh susunan kepanitiaannya jelas kan. Nah kalau yang kemarin mungkin karena ngedadak juga. Jadi kurang persiapan gitu. Dari segi apa sih games aja, PIC-nya tuh kan ngedadak begini. Gitu. Tapi gamesnya nggak ada. Oke, tidak terlaksana ya. Jadi pembagian tugasnya masih belum terlaksana. Kira-kira yang paling krusial yang tanpa menyalahkan ya, kita melihat ini sebagai sebuah pembelajaran ya. Dan yang merasa itu adalah posisinya, jangan pun merasa terpojokan karena ini kegagalan tim, bukan kegagalan satu kepala. Oke, kira-kira dari acara kemarin yang paling gagal divisi apa? Divisi acara. Kenapa? Bahkan akhirnya kalau teman Oke, ada lagi? juga dari logistiknya karena kita nggak nge-support fasilitas di kampus yang kurang apa karena itu kan kabar politik dan itu juga ada di luar surat izin yang mana itu kan kampus kita juga ya. Lagi? Logistik katanya. Acara. Ada lagi? Ada publikasi di sini. Nah itu dan Soalnya saya kan melihatnya paling mudah ya. Paling mudah dengan orang di luar orang dalamnya melihat sebuah acara itu tercapai atau enggak kan angka. Maksudnya angka adalah target audiens yang hadir. Oke, kita berbicara Zoom dan berbicara yang tatap muka. Oke, yang tatap muka dari 180 sekian mahasiswa gitu ya target ya. Katakan setengahnya, berarti sekitar 90. Apakah tercapai gitu kan 90 di online maupun offline? Kan tidak.
Kan itu yang paling mudah untuk mengukur kesuksesan acara ya. Sebenarnya Pak, baru ini juga aku prediksi mungkin kalau misalnya mereka mulai bulan sekarang mungkin kayak perencanaan buat bulan depannya gitu. Konten bulan depan tuh mau ada apa aja. Itu di Kamu udah saya ajarin kan? Boleh diaplikasikan ya. Marian sama Marian sama Desi. Jadi mereka aku bilang buat lapor ke aku akhir bulan ini buat bulan depan. Cut off-nya kapan? Apa? Cut off-nya kapan? Deadline. Deadline untuk bulan depan. Saya sebelum tanggal 3. Terserah. Walaupun secara teman-teman kalau misalnya pengen tahu, cut off di kampus itu tanggal 20. Mau pengajuan proposal segala macam masuk sebelum tanggal 20. Nanti realisasinya untuk bulan depan. Saat bulan depan teman-teman pengajuan realisasi, bukan pengajuan proposal ya, pengajuan realisasi, itu tidak dimasukkan di pengajuan bulan sebelumnya, itu nggak akan dikasih. Mungkin teman-teman yang aktif di UKM juga tahu ya, siapa yang di futsal? Baru dari Jogja kan? Tahu pengajuan berapa, realisasi berapa, tahu kan? Nah itu juga kan tidak selalunya pengajuan itu, realisasi itu akan sesuai dengan pengajuan. Gitu. Futsal kemarin ya sama, Pak Panji juga ngobrolnya banyak sama saya gitu kan. Pak Panji jadi berangkat kan? Jadi sebelumnya udah, mereka mana nung ini siapa saya dong? Siapa saya masa jadi saya yang berangkat? Ya karena emang banyak dinamika lah di situ. Termasuk di dalamnya masalah legalitas. Udah kan kita belajar tentang legalitas kan? Kita sempat membahas legalitas. Maksudnya legalitas itu jangan kita pakai point of view kita sendiri. Maksudnya point of view kita sendiri, tadi teman-teman ada yang menceritakan bahwa hambatannya pembina kurang memberikan arahan. Lalu ada kurang responsifnya Kaprodi dalam memberikan revisi gitu kan. Dan teman-teman juga harus tahu ini tuh kemarin tuh kegiatan HIMA, itu tuh kegiatan teman-teman. Ya, memang betul harus mendapat legalisasi dari yang punya kewenangan gitu ya. Tapi beliau pun kerjaannya nggak hanya ngurus HIMA aja. Ya, mau Bu Detia, mau Bu Ira gitu kan. Dan teman-teman kan sangat terbuka jika memang misalnya harus mengkonfirmasi gitu. Kasusnya seperti ini. Kenapa Bu Detia memberikan revisi terlambat? Karena Bu Detia pun ternyata itu nggak ada tembusan rektor. Jadi setelah prosedurnya diikuti, di rektor itu baru jadi masalah. Akhirnya baru dikasih revisi. Gitu. Jadi teman-teman dari sekarang pelajari apapun yang berhubungan dengan legalitas kegiatan itu. Dari jauh-jauh hari. Dan semua yang sudah dipersiapkan dari jauh hari pun akan terdapat sesuatu yang tidak diprediksi gitu saat kegiatan gitu kan. Makanya itu pentingnya punya plan B. Kayak kemarin saya mau tanya deh, kalau misalnya saya nggak punya Zoom Pro, apa yang akan teman-teman lakukan? Ngebuka room 40 menit mati. Ntar nyambung lagi, apakah ada jaminan mereka akan masuk lagi? Tuh. Apakah akhirnya ntar teman-teman buka Google Meet gitu kan? Terserah itu mah. Tapi gimana caranya teman-teman bisa punya alternatif lain dari rencana utama gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan tentang acara kemarin? Ya Bu Detia juga cerita, segalanya lebih banyak cerita ke saya karena memang di antara semua dosen Bu Detia lebih lama kenal sama saya gitu. S2-nya bareng, sekelas. Jadi memang ya Bu Detia juga kan akhirnya sampai bilang boleh lepas ranger nggak pegangin itu HIMA aja. Itu mau urusannya sama kemahasiswaan dong. Maksudnya? Hah? Ya maksudnya velocity aja saya nggak kepegang gitu, nggak bisa kepegang sama saya. Tapi tetap di bawah saya mau gimana juga. Terus Ranger juga sama. Ya terkenal UKM yang susah diatur gitu kan. Mereka tuh
Ya tapi akhirnya dipegangin sama saya ya insya Allah udah pada jalur yang benar gitu. Nah maksudnya saya juga jadi miris kenapa bahwa ya si Hima ini malah jadi berantakan gitu kan, sayanya juga gatel gitu. Sementara kalau misalnya semuanya dikerjakan saya, gering. Saya udah turun 6 kilo Celana Logor. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan nggak akan kelas gratis hari ini. Seperti biasa, kalau misalnya yang datang ke kelas, oke, silakan ada yang mau baca? Apa aja? Silakan. Pendahuluan, dalam penyelenggaraan acara, acara proposal merupakan dokumen penting yang mampu menjual pelayanan yang akan diberikan dalam suatu acara. Tidak ada dokumen proposal yang standar. Proposal dapat berupa dokumen yang hanya terdiri dari satu halaman saja, beberapa halaman yang dengan detail yang lengkap. Proposal yang dibuat event organizer pada umumnya akan disampaikan kepada perusahaan dan dipresentasikan di hadapan orang-orang berkepentingan untuk memberikan dana sponsor. Oke, teman-teman kira-kira ada yang udah pernah bikin proposal sebelumnya? Oke, coba ceritakan. Oh, kegiatan kemarin ya, ada proposalnya kan? Coba, ada apa aja di situ, di pendahuluannya? Hmm. Di pendahuluan. Apa? Di- Latar belakang. Di dalam latar belakang itu ada apa aja? Gambaran suatu acara tersebut, oke? Alasan kita bikin acara tersebut, oke? Hal yang paling mudah dalam latar belakang dalam sebuah penelitian maupun proposal gitu ya, maupun itu proposal event atau proposal penelitian, itu tuh ada yang namanya Dasein sama Dasolen, harapan dan kenyataan. Contoh, harapannya adalah terbangun hubungan yang baik antara mahasiswa semester 3 dan mahasiswa semester 1. Harapan. Kenyataannya adalah kita belum pernah ketemu secara formal. Itu ada gap. Teman-teman datang dengan proposal itu, ide acara. Makanya itu kita akan mengadakan sebuah acara. Itu contohnya. Dalam sebuah latar belakang penelitian pun seperti itu. Misalnya teman-teman lihat ada masalahnya pendidikan di Indonesia tidak maksimal karena harapannya ya, pendidikan di Indonesia merata dari Sabang sampai Merauke. Itu harapannya. Faktanya adalah pendidikan tidak merata dan hanya berfokus pada kota-kota besar. Lalu dibuatlah penelitian. Penelitiannya dicari masalahnya itu di mana dan apa nanti solusinya. Seperti itu. Latar belakang itu akan selalu seperti itu. Dasein, Dasolen, harapan dan kenyataan. Oke, coba sekarang ceritakan kegiatan kemarin secara latar belakangnya di breakdown antara harapan dan kenyataan. Acara kemarin aja, harapan dan kenyataan. Ekspektasi realita, enggak, langsung ngomong aja. Mau ditulis dulu nggak apa-apa, nanti diomongkan lagi langsung ke saya. Raise your hand, nanti kalau misalnya udah. Sok, Stella, Oh, dari acara di kemarin. sini. Ah, tidak terlibat. Ya, nanti ada special case ya. Oke. Kalau dari kemarin, acara kemarin gitu ya, harapannya kan dari kita sendiri itu ingin si mahasiswa itu kan lebih dekat gitu sama kita. Terus juga kita tuh awalnya mau mengenalkan Hima kepada mereka Oke. dengan kita tuh punya ekspektasi yang harapannya si mahasiswanya tuh datang ke kampus biar kita tuh lebih saling kenal satu sama lain. Oke. Tapi kenyataannya
Kemarin yang datangnya cuma 4 orang. Enggak gitu. Proposal ini dalam proposal. Hmm. Bukan laporan kegiatan, tapi latar belakang proposal kegiatan kemarin. Kenyataannya adalah belum pernah ada kegiatan yang melibatkan 2 angkatan ini, gitu kan? Makanya diadakanlah kegiatan ini, gitu ya. Jadi cara berpikirnya harus runut gitu. Ini kita lagi ngomongin proposal dulu ya, bukan laporan kegiatan kemarin. Oke, ada lagi? Das Sein, das Sollen. Harapan kenyataan. Kalau saya melihatnya seperti ini. Tadi saya bilang ingin meningkatkan apa? Harapannya? Jadi kita tuh saling kenal satu sama lain gitu loh, dekat gitu. Oke, kepentingannya kenal apa? Jadi, enak aja gitu kan, banyak teman, terus juga Enak, relasi. untungnya untuk mereka apa? Kan mereka gitu bisa apa, kalau misalnya ada kesulitan dalam kuliah, mereka juga bisa tanya-tanya ke kita. Nah, itu yang harus ditekankan, diharapkan. Sekarang mereka nggak datang, tidak mendahulukan atau tidak menjadikan kegiatan itu prioritas karena tidak mendapatkan pesan atau luaran yang teman-teman ingin dapatkan di situ. Itulah pentingnya penekanan latar belakang kegiatan. Sekarang kegiatannya silaturahmi. Ya silaturahmi apa untungnya? Misalnya saat teman-teman bilang yang hadir akan diadakan games dengan hadiah 10 juta. Mau pada datang nggak? Ada kepentingan di situ. Saya penting datang karena akan dapat hadiah. Saya penting datang karena akan mendapat tugas, tidak perlu mengerjakan tugas mata kuliah apa. Jadi harus diangkat dulu kepentingannya tuh apa dalam bikin kegiatan. Dijabarkan di latar belakang. Nanti peserta pun akan lihat, untungnya apa saya ikut kegiatan ini. Nggak datang juga nggak apa-apa. Soalnya ada ditanyakan, saya kerja gini, kalau nggak datang gimana? Nggak apa-apa. Ya udah nggak datang. Teman-teman tahu nggak dalam sidang nanti itu tuh ada poin, ada jumlah kumulatif poin yang harus dihitung. Salah satunya adalah dari sertifikat. Kemarin menyediakan sertifikat nggak? Tidak. Harusnya disediakan untuk yang datang. Jika mendapatkan sertifikat itu bisa menjadi poin pendukung untuk persyaratan sidang. Itu pentingnya. Silakan. Nah, itulah komunikasi ya. Teman-teman kan ya ke depannya ini jadi pelajaran ya. Sertifikat tuh yang mengeluarkan siapa? Nanti yang mendesainnya siapa? Apakah nanti yang menandatangannya Kaprodi? Apakah nanti tugas Kaprodi hanya menandatangan aja? Ya menurut saya sih tim publikasi harus udah ngasih tahu itu, dan itu bukan Bu Detia yang kasih kewenangan untuk iya nanti dikasih sertifikat. Itu mah udah pasti kalau bikin acara mah bikin sertifikat aja. Masalah nanti ditanda tangan atau enggak sama Bu Detia, ya udah tanda tangan ketua pelaksana aja kalau misalnya Bu Detia nggak mau tanda tangan. Gitu. Pesan itu tidak tersampaikan kan kemarin ke mahasiswa semester 1. Saya sih melihatnya kan ini adalah momen yang baik untuk mengenalkan bahkan sesama angkatan ya. Semester 3 juga kan ada yang mungkin masih ada yang missing gitu ya, masih ada yang keputus gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman ke depannya kalau misalnya bikin kegiatan tuh ditekankan pentingnya ini kegiatan apa. Dulu waktu saya S1 itu kalau nggak ikut ospek jurusan nggak bisa sidang. Walaupun syarat sertifikat saya udah penuh gitu ya, udah banyak tercukupi misalnya 100 poin gitu ya. Tapi syarat saya nggak ikut ospek jurusan itu krusial, akhirnya harus banyak yang ikut ke angkatan pertama lagi gitu. Dan itu kewenangannya di level BEM fakultas kalau waktu di kuliah saya waktu dulu. Ya, kita kan masih membangun dan ini masih angkatan pertama dan kita tidak se-strict itu, tapi teman-teman coba dalam berpikirnya teratur ya, teratur. Nanti kalau misalnya tidak datang, mereka yang rugi gitu. Jangan sampai kita yang rugi. Kalau misalnya begini kan kemarin
panitia yang rugi, panitia yang lebih banyak daripada pesertanya. Yang berdiri di depan lebih banyak daripada yang duduk di kursi audiens gitu kan. Padahal ruang dipakai B24, B23 gitu kan, bisa menampung cukup 100 lebih mah tuh. Gitu. Ya. Oke. Kamu tuh siapa namanya? Safira? Pernah bikin kegiatan? Pernah? Pernah bikin proposal? OSIS kamu? PMR. PMR biasanya musuhannya sama Paskibra ya. PMR sama Pramuka, nah benar. Di saya mah namanya Saka Dirgantara SMA dulu. PMR teh guntreng bae jeung tunas kalapa teh cik. Gimana kalau misalnya bikin proposal? Pernah kan bikin proposal kan? Coba acara PMR aja yang udah pernah dilaksanain dulu. Latar belakang Dasein sama Dasolennya kayak gimana? Dasein sama Dasolennya. Harapannya pengen apa, kenyataannya seperti apa, lalu diajukan apa? Hmm? Apa gubur kamu tuh? Sudah biasa menjawab, menjawab pertanyaan saya gempur. Kenapa? Ya, sok tulis dulu. Anda nulis nggak usah nyumput. Saya nyari muka Anda gituan doang. Mana nyumput wae. Sok nanti cerita ya, Safira. Yang penting di dalam isi proposal itu harus memperkenalkan diri dulu. Teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba minta sesuatu, saya nggak kenal sama Sheila gitu ya. Sheila minta uang. Siapa ini orang gitu kan? Tapi kalau misalnya teman-teman udah di level mahasiswa, perkenalkan diri dulu. Saya tuh dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kita tuh mau mengadakan kegiatan ini. Harapannya tuh gini 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 ini, tapi kenyataannya seperti ini. Alangkah baiknya kalau misalnya kita seperti ini. Itulah pentingnya harus mencantumkan profil penyelenggara acara. Nah, profil penyelenggara acaranya pun harus jelas tuh. Siapa pelindungnya, siapa pembinanya, siapa ketuanya, siapa sekretaris, dan di dalam dan tubuh panitianya itu harus jelas. Kalau misalnya teman-teman bikin kegiatan atas nama kampus, cantumkan juga jangan lupa NIM-nya gitu ya. Jadi jangan sampai hanya nama. Kalau misalnya udah jelas pasti prodi ilmu komunikasi, ya udah tinggal cantumkan NIM-nya aja. Beda lagi kalau misalnya bicara UKM ya. Saya agak strict waktu itu bikin sama Ranger karena pada saat itu ditolak kegiatannya, dan saya pun bukan ikut berdiri dan membela Ranger, tapi saya harus lihat dulu ini yang salahnya di mana. Karena pada saat itu mereka mau menyelenggarakan kegiatan sebelum UTS atau UAS gitu kalau nggak salah ya, semester kemarin. Oh, setelah UTS, tapi pada saat itu masa susulan dan remedial. Dan saya bilang, coba cantumkan nilai mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut kegiatan. Ketahuan ada yang belum lulus. Ini masalahnya, kata saya itu. Kampus akan melihat ini sebagai titik untuk menyerang kalian. Jadi mau bagaimanapun nilai kalian harus benar dulu, apalagi ini kegiatannya baru setelah UAS. Gitu. Jadi jangan sampai, make sure teman-teman panitia ya, bukan pembantu divisi ya, khususnya kepala divisi harus yang maksimalkan tidak bermasalah dalam sisi akademik. Oke? Semuanya juga sebisa mungkin jangan bermasalah dari akademik ya. Cuman jangan sampai apalagi ketuanya, ketua pelaksana ataupun ketua organisasinya itu bermasalah dalam sisi nilai. Gitu. Apalagi bermasalah sama dosen. Jangan. Jangan sampai. Oke. Nah, maksudnya di dalamnya yang umum itu termasuk misi dan latar belakang. Nah, teman-teman juga kan saya udah lihat kemarin, udah cukup bagus. Sudah ada visi misinya udah jelas, logonya udah jelas kemarin kegiatannya. Nah, kalau misalnya khusus itu di dalamnya kegiatannya tuh akan seperti apa, ataupun kalau pernah melaksanakan kegiatan seperti itu, teman-teman ada rangkaiannya. Misalnya
Ini tuh kegiatan rutin yang diadakan 1 tahun sekali. Tahun lalu kegiatannya seperti apa? Nah, kita perubahannya seperti apa nanti di tahun ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masuk ke informasi spesifik. Oke. Tujuan ini adalah di mana menjawab sebuah permasalahan yang teman-teman temukan dari ekspektasi dan realitanya. Oke. Jadi misalnya teman-teman menemukan masalah bahwa harapannya terjalin komunikasi yang baik antara anak semester 3 dan semester 1. Tapi ternyata belum pernah ada kegiatan yang menjembatani atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh anak semester 3 dan semester 1. Masuk tuh tujuan. Dengan tujuan ini, kita akan melaksanakan ini. Tujuannya untuk melengkapi harapan-harapan yang bisa kita inginkan agar, nah nanti di bawahnya dicantumkan tuh detailsnya. Maksudnya details tuh adalah teman-teman tekankan poin pentingnya. Maksudnya poin penting tuh kayak tadi Sheila yang udah bilang ya. Kayak apa pentingnya ikut kegiatan ini? Misalnya penting untuk bagian dari pemenuhan tugas atau mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan untuk sidang nantinya gitu kan. Membangun hima bisa. Tapi tujuan akhirnya apa saat membangun hima tuh? Oke. Teman-teman jangan ada pikiran bahwa dengan organisasi yang baik itu dibangun dengan banyaknya orang. Enggak. Tapi yang penting adalah mending sedikit tapi berkualitas gitu. Banyak kok di kampus-kampus lain yang satu angkatannya bisa sampai 500 tapi anggota himanya hanya 10 gitu. Tapi ya gitu selincah itu. Maksudnya lincah tuh bukan berarti tidak melibatkan si 400 itu ya. 400 itu ya dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat membantu gitu. Tapi kepala-kepalanya ya udah si 10 itu aja. Nah, teman-teman pun seperti itu, jangan sampai merasa wah angkatan pertama mah ini sedikit, jadi kayaknya capek banget kalau misalnya harus ngerjain cuma seangkatan doang. Boleh libatkan, tapi libatkan yang bersifat kaderisasi gitu. Nanti teman-teman yang di bawah tuh untuk disiapkan untuk melanjutkan kegiatan ini ke depannya. Bukan hanya tukang fotokopi lah, atau misalnya belikan makanan, jangan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini juga tadi saya udah bilang sedikit tentang siapa yang berkepentingan atau orang-orang penting di atasnya ya. Kayak dilibatkan, pembina tuh harus selalu dicantumkan dalam proposal, kaprodinya dilibatkan, nanti pelindungnya juga tetap kan ke Kabiro Kemahasiswaan, nanti di atasnya baru rektor gitu kan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita langsung analisis proposal aja deh. Ini dulu deh. Teman-teman kalau misalnya melihat atau membaca sesuatu, kalau tidak jelas tidak enak ya. Jadi ujungnya tuh ini pengen apa gitu. Kalau misalnya teman-teman membuat proposal dengan tujuan izin kegiatan, berarti yang harus ditekankan kan masalah tempat, masalah waktu. Kalau misalnya membuat proposal dengan tujuan meminta bantuan dukungan sponsor, berarti yang harus ditekankan adalah benefit yang mereka dapatkan seperti apa, kebutuhan kitanya seperti apa gitu kan. Jangan sampai teman-teman bikin satu proposal untuk semua. Satu proposal untuk perizinan, satu proposal untuk sponsorship. Mereka tuh akan lihatnya apa gitu ini tuh. Jadi jangan sampai teman-teman hanya punya satu versi proposal. Ini juga teman-teman jadi pelajaran untuk kedepannya jika nanti udah lulus,
bikin CV, entah teman-teman udah ada yang kerja atau apa ya. Tapi dalam membuat CV itu bukan jangan ada pikiran saya buat CV, saya buat lamaran kerja satu disebar, enggak. CV itu dibuat satu untuk satu perusahaan. Jadi teman-teman jangan bikin satu CV ke perusahaan ini masukin gitu kan, yang ditekankan adalah kreativitas saya. Yang ditekankan adalah, tapi kan kebutuhan perusahaan tuh beda-beda. Jadi kita itu bukan sedang menebar jaring mana yang ketangkep, bukan, kan kita sedang mencari pekerjaan. Sama dalam mencari goals atau mencapai target dalam memasukkan proposal itu kan hal yang paling penting adalah goal itu proposal kan. Jadi akan penting teman-teman mencocokkan kegiatan itu dengan sponsor yang diajukan. Sekarang contoh, teman-teman bikin proposal ke Teh Pucuk misalnya ya, ke Teh Pucuk. Teman-teman mengajukan uang. Teh Pucuk kan selalunya nggak ngasih uang gitu ya. Mereka tuh selalunya ngasih stage gitu. Teman-teman juga harus tahu biasanya mereka ngasihnya apa. Kalau misalnya udah tahu mereka ngasihnya apa, ajukan aja yang udah pasti mereka bisa kasih gitu. Misalnya teman-teman ngajuinnya kita mah butuhnya hanya uang, ya udah mereka juga nggak peduli. Sekarang untungnya untuk mereka untuk sponsoring kegiatan kalian apa? Mereka tuh sponsoring kegiatan tuh bakar duit doang. Akan berbeda kalau misalnya teman-teman mengajukan sponsorin kita Teh Pucuk berapa dus misalnya ya, berapa dus kita akan jualkan. Tapi kita meminta untuk harganya lebih murah. Kita akan jual dengan harga normal. Izin dengan harga normal. Mereka akan lebih senang. Rokok juga kayak gitu. Tapi kita nggak boleh ya di kampus ya, kegiatan kampus rokok. Biasanya rokok akan mudah. Biasanya rokok tuh akan ngasihnya mereka nggak akan minta logonya ditampilkan, tapi minta warnanya ada gitu. Kita kan udah tahu logo Jarum Super tuh warnanya kieu gitu kan, logo apa ice LA Ice itu kan yang ungu itu gitu kan, kita udah tahu asosiasinya, cuman nggak boleh secara aturan. Intinya mas seperti itu. Jadi teman-teman dalam mengajukan kegiatan atau mengajukan proposal sponsorship disesuaikan dengan tempat yang teman-teman ajukan. Jangan sampai mengajukan ya memang alat tukar itu uang ya, tapi jangan sampai mengajukannya hanya uang aja. Ya udah gitu, ya mereka pun ya kita mah nggak akan ngasih uang. Apa untungnya kita ngasih uang buat kalian? Boleh, boleh. Gini, kan di dalam proposal itu kan ada kebutuhan. Misalnya kebutuhannya adalah kebutuhan publikasi segini, 2 juta, kebutuhan logistik sekitar 7 juta, segala macam. Set, kita mengajukan nih, kita ke Teh Pucuk gitu kan, bilang ke Teh Pucuk, sediakan kita 1.000 botol gitu misalnya. 1.000 botol, tapi kita mengajukan untuk harganya lebih murah misalnya. Nggak apa-apa yang deket, yang expirednya 3 bulan lagi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita akan habiskan 1.000 botol itu dalam sekian hari. Kan kita udah bisa kalkulasi sendiri aja, nggak usah diajukan di pengajuannya. Misalnya 1.000 botol dengan margin atau misalnya dengan batinya 2.000 gitu katakan. 2.000 kalikan berapa botol yang teman-teman berani untuk jual. Kayak gitu. Ini ngomongin produk ya, ngomongin produk Teh Pucuk ya. Bisa aja teman-teman ngajuin sesuatu yang sifatnya beda-beda gitu ya. Tapi perusahaan akan lebih melihat seperti itu. Bank juga kayak gitu. Bank akan minta, Bank akan minta, biasanya kalau misalnya mereka sponsorin, harus buka rekening. Biasanya kayak gitu. Harus buka rekening. Jadi kalau misalnya minta 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 proposal ke bank, ya apa untungnya untuk mereka gitu. Karena mereka pun berbisnis, mereka akan menghitung kenapa saya harus sponsorin kalian. Kalian kok bayar kuliah pakai apa? Oh, di sebelah. Ke bank apa? Eh, kalian bayar kuliah nggak tahu? BNI. BNI. Mandiri.
Mandiri bisa ya. Pokoknya berbagai bank bisa. Tapi secara ini bocoran internal, secara pegawai sini tuh mereka akan lebih cepat gajiannya kalau pakai BTPN. Kamu pakai BTPN ya? Ya, tapi telat biasanya kan kalau yang nggak pakai BTPN. Karena Cindy kerja juga di sini gitu, jadi tahu. BTPN ada perjanjian apa tahu nggak di kampus? Mereka ngasih mobil. Oke, kita akan pakai BTPN, tapi BTPN mau ngasih apa ke kampus? Kampus ngasih BTPN ngasih mobil ke kampus. Mobil kampus itu dari BTPN. Yang dua Iya, begitu. Jadi sebegitu 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 transaksionalnya gitu dalam dalam pengajuan itu tuh gitu. Yang dua itu tuh BTPN. Ya kampus pun melihat kenapa harus pakai BTPN gitu kan. Ya udah deh kita kasih mobil tapi gajiannya pakai BTPN-nya sok. Ada yang ngajuin kemarin Bank DKI. Ya apa? Ya kenapa mahasiswa harus bayar lewat lewat Bank DKI? Ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah nggak dibuka sama kita jalurnya. Karena saya di bidang kerjasama kan di sini di lembaga publikasi dan kerjasama. Jadi saya tahu deal-dealannya apa kampus dengan pihak luar. Hari ini kita ada kerjasama sama Mark Plus. Gitu, teman-teman. Paham ya kenapa saya kenapa saya tahu gimana kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mengajukan proposal harus setransaksional apa gitu. Jangan sampai ini kita berbicara profesional ya, bukan ngebantuin temen ya. Kalau misalnya ngebantuin temen ya jangan transaksional. Tapi kalau misalnya dalam hal seperti ini kita lagi belajar manajemen event, teman-teman harus tahu take and give-nya tuh kayak gimana. Jangan sampai teman-teman mengharapkan disupport 10 juta tapi teman-teman ngasih apa ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut juga nggak ngasih teman-teman 10 juta juga mereka tetap jalan kok. Gitu. Ada yang punya usaha makanan, baju, apa gitu nggak? katalog. Foto apa? Katalog. Jadi mereka bakal muncul di pamerannya dan kita juga Ya silakan. Tapi Pak kalau buat proposal nih, kan beda-beda tuh buat proposal sponsor dan perizinan. Nah itu tuh biasanya latar belakangnya sama atau beda lagi? Latar belakang secara garis besar akan sama. Karena kan masalahnya itu aja. Ini ya teman-teman, kejelasan kebutuhan pendukung, mengakomodir perbedaan, informasi tambahan, dan penggunaan tempat. Kita langsung ini aja deh ya. Saya kirim contoh proposal yang pernah masuk ke saya. Teman-teman silahkan analisis. Nanti kira-kira satu persatu deh. Dulu di sini.
Saya kasih waktu 5 menit, teman-teman cek dulu dan analisis menurut teman-teman proposal itu seperti apa. Saya kirim di grup ya. Teman-teman boleh kasih komen dari sisi manapun. Dari sisi apapun. Ini Universitas Brawijaya. Saya sponsorin. Sok 5 menit ya, teman-teman cek dulu proposal itu, nanti kita diskusi, kita bedah proposal. Jadiin. Ya Allah.
Sudah. Oke. Teman-teman, silakan berikan penilaian terhadap contoh proposal yang sudah saya kirim. Bagus. Kok tiba-tiba bagus aja? Mungkin dari segi desainnya, Pak. Terus Yang mana sih tadi yang saya kirim ya? Yang PPC ya? Ini ya? Ini ya? Ya memang harus jelas kan? Lah, memang ada jelas nggak jelas gimana? Sok satu orang. Jelas kenapa jelas? Ini poin ini, ada poin ini gitu. Di poin mana kenapa kamu bilang itu jelas? jadi So kamu yang scroll, dia yang jelasin. yang kesempatan yang 4 sama waktu dan 11 mau dari itu sama terabainya Sorry. pokoknya udah jelas tujuan anggaran-anggarannya sendiri Mana sini ya? Ini anggarannya 33 juta tuh. Ini detailnya ya. RAB. Lalu tadi yang foto tadi di lampiran itu ada terlampir. Jadi si acara ini teh sebelumnya pernah dilaksanakan. Dia ada buktinya gitu. Nah, ini. oke. Alasan. Oh, fokus ke sini. Mereka kan ngomongin konten Instagram juga. Kalau orang itu bisa nongol konten Instagram, ini aja baru mulai ya. Kalau saya mau nanti dipakai untuk kan. Jadi paling akan dibina aja sama bersiap buat Oke. Ada lagi? Masih banyak itu ke bawahnya. oh pakai ada Yalah. juga benar buat misalnya mereka gak ada batalan sponsor gitu. Coba ganti point of view-nya teman-teman bukan sebagai
ngaju sponsor. Itu emang gelap ya. Saya baru sadar. Mendingan ganti point of view-nya teman-teman adalah yang menerima proposal itu dan teman-teman sebagai perusahaan misalnya. Kira-kira dengan proposal seperti ini, apa yang teman-teman lihat? Hmm? Hmm. Tadi katanya bagus. Nggak bilang bagus. Oke. Oke. Mana coba jam ke bagian yang itu? Mana yang menurut Anda katanya kurang katanya? Kalau buat perusahaan kayaknya kurang apa gitu yang buat perusahaan kurang juga. Katakan nih ada itu di atas, coba geser sedikit ke atas di logo ini. Tuh ada BCA. Katakan Anda BCA. Anda tuh sebagai BCA, pemegang keputusan, diajukan sponsor ini. Kira-kira apa yang meluluhkan hati Anda untuk menjadi sponsor kegiatan ini? Apakah BCA perlu memasang logo? Untungnya untuk BCA, tidak ada dipasang logo di situ pun BCA banyak nasabahnya. Kenapa? Kalau kan BCA tuh kalau minat musim juga tidak rata-rata misalnya empat Ya, itulah. Itulah. Sekarang Anda katakan, bayangkan Anda punya perusahaan apa coba? Oke lah, katakan ya, punya usaha makanan, punya usaha makanan. Apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk menjadi sponsor kegiatan ini? Produknya diambil. Langsung terpakai ya. Yang pakai satu itu Hmm. yang kedua kita main game yang mau Nah, itu kan bentuk dukungan lain itu kan bisa diobrolkan. Nah, inilah yang kita obrolkan sekarang. Apa yang membuat Anda mau mensponsori kegiatan ini? Kalau misalnya caranya kayak gini. Cilok ya. Kepentingannya apa? Kalau BCA jelas, ada nggak atau nggak ada sponsoring kegiatan ini, BCA gede-gede aja kok. Kenapa? Citra positif. Berarti yang harus ditekankan apa? Hah, pendidikan. Pendidikan. Terlibat di kegiatan, terlibat atau mendukung kegiatan yang bersifat mendidik gitu. Berarti yang ditekankan adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Belum dapat mata kuliahnya ya? Oh, udah. Udah ada ngebahas dikit ya. Ada mata kuliahnya, satu mata kuliah dibahas semester depan mungkin. Gitu teman-teman, kalau misalnya mau mengajukan ke perusahaan besar yang ditekankan adalah CSR. Karena itu yang akan menjadi poin atau misalnya membangun image baik perusahaan mereka. Karena berbicara transaksional mah ya mereka sponsorin kegiatan ataupun enggak, ya udah gede BCA tuh. Kenapa juga gitu harus terlibat dalam kegiatan ini. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan tentang proposal ini? Sudah ada inspirasi untuk membuat proposal ya? Sudah beberapa contoh saya kirim.
Ini pun saya sponsorin kegiatan. Saya sampai terlibat. Silakan kasih penilaian. Ini hanya pemilihan kata aja ya. Dasar pemikiran, latar belakang, sebenarnya sama. Tuh, ada di paragraf bawahnya. Berdasarkan hal di atas, maka kami mengadakan berbagai kegiatan dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Ini adalah solusi yang mereka tawarkan. Harapannya seperti apa di atas, tapi kenyataannya kayak gimana. Ada solusi dengan datangnya proposal ini. Di breakdown lah maksud dan tujuan kegiatan. Mau tahu saya sponsorin berapa ini kegiatan? 2019 ya? Bentar. 7 juta. Buat ya saya sponsorinnya nggak semuanya, saya sponsorin yang ininya aja. Apa ya? Tapi saya juga dapat hotel. Hotel dan final. Saya dibayar juga sebagai juri waktu itu. Karantina bersih. Oh, itu fee honor tuh. Harusnya berapa jadi berapa. Jadi kalau nggak salah, pokoknya mah intinya adalah mereka tuh pengajuan minta saya untuk ngisi tuh misalnya katakan ya, misalnya 5 juta. Jadi katakan ya udah nggak apa-apa 2 juta aja gitu kan. Contoh. Oke, ada lagi? Sok komentari dong. Teman-teman udah ada gambaran akan ngajuin sponsor kemana? Saya bingung point of view-nya sebagai ini. Ya bebas lah ya. Ngajuin mah ngajuin aja, sok terserah. Kenapa nggak ke Yohan? Yohan kan perusahaannya gede tuh. Kalian kenal Yohan nggak? Kenal. Tahu dia kerja di mana? Kenal Aldi, kenal David, tahu kerja di mana mereka? Nggak kenal. Yang ngobrol atau masa ngobrolin kuliah wae. Sama Aldi, mereka tuh sekantor. Oh, ini Kabupaten Bandung Barat ya? Bandung Barat ya? Iya. Oh iya, segitu. Kalau Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung saya sponsorin gede, tapi mereka ngebayar saya gede juga. Tapi ngebayar saya gede juga. Saya dapat hampir 12 juta waktu itu, 2 kali datang doang. Oke, sok silahkan. Ada yang mau dikomentari nggak? Dengan proposal kayak gini? Kenapa? Ya nggak apa-apa, sok. Komentari aja. Karena menurut saya yang ini dan yang sebelumnya lebih tidak kreatif dibanding yang ini. Lebih enak dilihat yang ini. Dari pemilihan warnanya juga, Pak. Iya, konsistensinya juga kan ya. Sok, simulasi terakhir. Teman-teman, karena nyebut tempat saya, kalau misalnya teman-teman ngajuin proposal ke tempat saya, apa yang teman-teman mau tawarkan? Wah, saya ganti point of view-nya bukan dosen kalian ya. Saya point of view-nya adalah perusahaan saya. Sok dikasih waktu lah. 5 menit ya. 5 menit. Ditulis aja sok. Kalian mau berdiskusi, mau buat lingkaran, silahkan. Paling Niki yang ngebocorin banyak. Yang di Zoom saya matiin recordingnya ya, tapi masih tetap nyala kok.